Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang dengan siapa ya? Tapi sebelum itu, pemirsa di rumah yang pengen belajar public speaking harus nonton nih yang kali ini, karena kita sudah kedatangan bintang tamu yang memang menguasai public speaking. Siapa lagi kalau bukan Mbak Aldia Fidiang Tias Utami ya, selaku founder Satu Langkah. Halo Mbak Lala ya panggilannya. Iya, Lala boleh, Dila boleh kali Lala ya. boleh, Dila boleh. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Agnes? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau buka Mbak Dila ini udah nggak asing juga ya kalau misalnya sama pemirsa TVRI mungkin ya, karena apalagi masyarakat Bengkulu nih, muka-mukanya muka kamera face ya, sering banget tayang gitu di televisi. Nah, kalau Mbak Dila sendiri ini Mbak, ini kan founder Satu Langkah ya. Sebenarnya Satu Langkah itu apa sih Mbak? Oke, kita langsung ke Satu Langkah nih Iya. ya. Satu Langkah ini sebenarnya kalau kita ngomongin tentang komunitas, ini fokusnya itu ke memang pengembangan skill. Nah, pengembangan skillnya itu apa? Public speaking tadi gitu. Jadi memang ini sebuah komunitas sosial yang bergerak di bidang pengembangan skill, khususnya di public speaking, dan ini non-profit saat ini. Non-profit saat ini. Ya. Dan itu sekarang foundernya udah ada berapa orang nih Mbak? 3 orang ya. Dan Aku, Mbak salah satunya. sama Afriko dan juga Ferdian. Kayaknya nggak asing sama namanya. Kayak pernah dengar gitu ya namanya. Iya. Berarti memang salah satu kegiatan juga untuk melatih public speaking. Betul. Ya. Tapi ini sasarannya kemana aja itu? Nah, ini yang paling penting nih, public speakingnya di sini kita memang fokusnya itu for beginner atau untuk pemula gitu. Oke. Emangnya kalau Satu Langkah ini udah berdiri berapa lama Mbak? Kalau berdiri sebenarnya baru nih Nes. Kita kalau berdiri secara resmi itu tanggal 3 Maret kemarin. Tanggal 3 Maret 2023 ini. Baru bulan Baru ini ya? banget. Ini kalau misal launchingnya itu ya ibaratnya baru lahir, tapi kalau di kandungannya itu udah lama gitu. Jadi aku udah punya pandangan tentang public speaking ini penting banget sebenarnya itu kan kalau untuk pemula. Karena kan kita sebagai public speaker itu pernah jadi seorang pemula ya. Iya, Nah, iya. itu yang membuat aku pertama kali berpikir bahwa oh sebenarnya pemula itu dia penting loh menguasai public speaking. Jadi sebenarnya udah dari tahun sebelumnya ya, tahun lalu kayaknya udah punya pikiran semenjak terjun di dunia public speaking seperti ini, aku udah mikir sebenarnya oh pemula kayaknya penting deh punya skill ini. Oke, tapi kan ini sudah lama ya Mbak ya, kok bisa sampai baru sekarang nih launchingnya gitu kan? Ya, karena kan semua hal itu kan kita harus ada strategi yang matang dulu nih Nes. Harus ada konsepnya, lain-lain, jangan sampai nanti ketika sudah terjun terus bingung gitu kan. Harus menguatkan dari beberapa sisi juga sih. Makanya juga ngajak teman-teman Afriko sama Ferdian itu juga karena satu visi, kita satu tujuan gitu ya. Jadi berani nih untuk buka Satu Langkah. Tapi waktu itu Mbak tadi cerita pernah sempat pengen sendiri ya berdirinya Bang? Enggak, waktu itu kan aku punya pikirannya sendiri, Oh, terus iya. cerita sama Riko pertamanya. Kok kayaknya nih kalau misalnya kita bikin konten, awalnya konten, mau buat konten tentang public speaking. Kayaknya enak ya kok bikin public Di media speaking. sosial aja Di gitu media ya. sosial gitu. Oh, boleh kata Riko kan. Terus mikir lagi kan. Kayaknya kalau cuman konten belum kena gitu ke pemula yang ada di Bengkulu gitu kan, Iya, belum iya. face to face ngajarin langsung gitu kan. Kok kayaknya enakan komunitas ya kok ya. Kayak kalau komunitas kan kita ketemu langsung, terus face to face ngajarin langsung gitu kan. Boleh lah katanya kan. Ayo kapan mau bikin gitu. Langsung kayak learning by doing aja gitu kan, langsung Iya. ada ide ya udah langsung bikin. Ayo ajak Ferdian deh, kayaknya satu visi deh. Pasti dia mau deh kalau Karena Ferdian. beberapa pihak yang juga tergabung dalam Satu Langkah ini juga semuanya udah public speaking semua Betul. ya. Insya Allah Ada background profesional. lah. Ada background public speakingnya. Ini sebenarnya Satu Langkah ini definisinya apa sih? Dari apa ini diambilnya gitu? Satu Langkah. Nah, ini kan nama ya. Setiap nama tuh ada makna, ada filosofisnya. Kami tuh berpikir bahwa setiap langkah itu kan punya tujuan nih. Satu langkah kita ini kalau kita bersama-sama, misalnya kita pemula nih ya, satu langkah aja
kita sama-sama bisa mencapai tujuannya gitu. Oke, dari Cita-cita. situlah kan tercetus ya. Itu kesempatan bertiga atau waktu itu tercetus sendirian? Bertiga waktu itu. Bertiga. Berarti emang dirundingkan terlebih Meetingnya dahulu. panjang banget waktu itu ya, kayak konferensi meja bundar. Berarti sudah sering ketemu ya sama 3 orang Oh ini iya pasti ya kan? dong. Udah lama dari 2018 dekatnya sama mereka. Tapi kalau Mbak sendiri terjun di dunia public speaking ini sudah berapa lama Mbak? Oh, aku kebetulan memang backgroundnya anak komunikasi. Jadi kuliahnya itu anak komunikasi 2015, terus juga jadi salah seorang presenter juga di televisi lokal. Itu udah dari udah 2 tahunan pokoknya udah kerja di dunia ini, dan sekarang juga ngajar di salah satu kampus negeri di Bengkulu dan komunikasi juga. Jadi backgroundnya Oke. emang ini terus komunikasi terus. Gitu. Tapi emang satu langkah ini kegiatannya nanti akan rutin dilakukan atau menyesuaikan dari jadwal masing-masing foundernya ya? Oh, rutin. Karena public speaking ini kan dia skill ya. Kalau yang namanya skill itu harus diasah terus. Karena kalau public speaking ada sesuatu yang berkaitan dengan jam terbang. Iya. Semakin banyak jam terbang kita, semakin lancar public speakingnya. Gitu. Oke, jadi ini akan rutin dilakukan selama berapa lama? Terus menerus. Sebulan sekali kah atau misalnya per minggu sekali kah? Rencananya 1 minggu sekali ya kalau nggak ada halangan gitu ya. Karena kan ini 3 foundernya ya. Tapi misalnya setiap kegiatan itu harus 3-3-nya Enggak. ada di tempat enggak ya? Enggak, jadi setiap founder itu kan dia sistemnya itu mendukung ya, support system. Jadi siapa yang bisa gitu, misalnya cuman aku, terus Ferdian sama Riko dia punya kegiatan sendiri-sendiri, ya bisa lanjut kegiatan masing-masing, tapi satu langkah ini jangan sampai mati gitu. Oke, karena saya juga pernah lihat di Instagram satu langkah ya, sudah mulai kegiatannya dijalankan ya. Waktu itu targetnya pada saat itu kegiatan apa tuh? Siapa yang hadir waktu itu? Oh, waktu itu Anak memang SMA? para ini ya mahasiswa awal, terus juga teman-teman dekat aku sendiri ikut gabung, terus sama rombongan anak-anak yang lagi magang kayak anak mahasiswa, terus ada anak SMA juga gitu. Nah, di awal itu targetnya memang kita kemarin berbicara tentang kesulitan dalam public speaking. Apa sih sebenarnya yang membuat para pemula ini merasa sulit untuk berbicara di depan umum? Karena nggak semua orang bisa berbicara di depan umum ya kan. Ada yang gemeteran memang orangnya kan, terus juga ada yang grogian gitu kan. Terus gimana ngatasinya tuh? Iya, sebenarnya setiap orang itu menurut aku ya bisa berbicara di depan umum. Cuman takut untuk memulai gitu loh. Kita itu di awal itu pasti takut gimana sih caranya untuk mulai. Terus apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan. Karena yang perlu ditekankan di sini untuk para pemula, sejauh manapun orang itu udah jam terbangnya udah setinggi manapun gitu kan ya, terus seberapa banyak juga jam terbangnya, tapi setiap orang itu pasti pernah nervous kan. Nah itu yang harus ditekankan. Kadang gitu. yang jam terbangnya banyak pun di suatu kondisi pun bisa nervous gitu kan. Betul, apalagi 3 menit pertama itu pasti kita nervous banget, dan itu menentukan pertemuan selanjutnya. Iya ya benar. kan? Kalau kata orang tuh 3 menit pertama tuh menentukan sepanjang Betul, kita mood kita sepanjang jalan gitu. Oke. Tapi kalau Mbak Dila sendiri mendefinisikan public speaking itu seberapa pentingkah kalau di zaman sekarang ini? Oh, menurut aku itu penting banget ya. Malah sebenarnya public speaking itu bukan hanya penting bagi anak komunikasi atau anak-anak yang memang harus di bidangnya menguasai public speaking, tapi semua orang itu harus punya public speaking yang baik. Misalnya juga di balik layar deh, misalnya kita kasih contoh kecil nih Nes. Misalnya untuk orang yang bekerja di balik layar, kemudian dia akan meyakinkan seseorang di perusahaan itu untuk mengambil job gitu kan ya. Itu kan harus punya public speaking yang baik ya, bagaimana dia membangun trust, kepercayaan orang itu. Nah itu makanya dari awal kita tuh harus punya kemampuan public speaking. Oke, tapi kalau sejauh Mbak menjadi founder saat ini, terus juga kan pernah ada kegiatan sama mahasiswa kan, kendala mereka tuh paling umumnya apa sih? Yang paling umum ya, sebenarnya bukan cuma mahasiswa, aku juga mungkin Agnes juga ya mungkin ya. Kendala utamanya itu yang pertama percaya diri sih. Mereka tuh nggak percaya diri dengan kemampuan yang mereka miliki, dan itu menjadi kendala utama. Kalau misalnya kita nggak percaya diri, akhirnya kita takut, akhirnya kita ngeblank, akhirnya kita gemetar dan nggak keluar semua apa yang kita punya di depan umum. Nah, cara mengatasi kegrogian itu? Kalau sejauh ini, menurut aku ya, aku sendiri itu biar kita nggak grogi di depan umum itu yang pertama, kita tuh harus yakin dulu, yakin, dan kita harus percaya bahwa sebenarnya setiap orang tadi, sejauh apapun jam terbangnya, sebesar apapun, itu pasti pernah nervous. Jadi semua orang itu sama. Dan yang kedua harus menguasai materi. Menguasai materi betul. Dulu ya. Karena kalau kita nggak menguasai materi, kita nggak pede ya akhirnya ya. Jadi kayak kikuk gitu kan, ngapain nih orang nanya aku gitu kan. Tapi kalau kita udah percaya diri, udah paham nih, oh kamu mau tanya apa aja aku berani nih gitu. Iya, karena sudah menguasai materi tadi. Oke Mbak Dila, kita akan jeda sejenak, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu apa itu public speaking. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.